Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastina Proida Wardani. Saya mahasiswa dari Prodi Teknik Elektro. Hari ini sedang mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan mengenai nilai dan norma untuk dalam suatu konstitusi negara. Nah, NIM saya bernomor 10223 11027. Saya berasal dari kelas A. Di sini saya akan melakukan membahas rangkuman, membuat video rangkuman mengenai nilai dan norma. Nah, di dalam konstitusi ini kan nilai dan norma. Nah, di dalam suatu konstitusi itu memiliki pengertian dalam segi bahasa. Nah, di dalam segi bahasanya itu lebih disebut kayak etimologis. Nah, untuk di setiap bahasa sendiri punya perbedaan cara pengucapan konstitusi. Nah, untuk di bahasa Indonesia kan konstitusi. Kalau untuk di bahasa Prancis itu tuh constituer. Untuk Latin constitutio. Untuk di Inggris ada constitution. Untuk Belanda ada constitutio. Untuk Jerman ada Verfassung. Nah, di konstitusi ini dalam bahasa Prancis itu memiliki pengertian membentuk. Konstitusi itu membentuk suatu negara atau permulaan peraturan suatu negara. Jadi konstitusi itu lebih ke kayak membentuk peraturan di suatu negara. Negara baru terbentuk tuh ada peraturan. Nah, itu adalah suatu konstitusi. Kayak di dalam setiap negara itu selalu memiliki konstitusi atau aturan yang mendasari untuk peraturan yang akan dibikin selanjutnya gitu. Nah, untuk konstitusi juga di suatu konstitusi itu juga punya pengertian lain. Selain dari itu tuh punya pengertian kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga yang tetap atau permanen dan yang menetapkan fungsi hak lembaga permanen tersebut. Nah, jadi maksud dari itu tuh konstitusi itu sebagai kerangka negara yang akan juga mendasari hal-hal kayak seperti mungkin suatu lembaga-lembaga yang akan menegakkan peraturan yang ada di suatu negara juga. Jadi konstitusi itu akan mengikat aturan, akan memberikan aturan-aturan kepada orang-orang yang juga menjalankan aturan di suatu negara tersebut. Nah, begitu kurang lebih. Untuk konstitusi itu menurut CF Strong, maafkan saya atas kekurangan dalam pengertian dalam penyebutannya. Nah, untuk konstitusi sendiri itu berjalan lurus atau sama dengan undang-undang dasar suatu negara. Nah, jadi konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar suatu negara menurut CF Strong. Untuk konstitusi juga kurang lebih saya bisa menyimpulkan memiliki arti gitu dari CF Strong, memiliki arti satu kumpulan asas kekuasaan, hak dan hubungan keduanya pada pemerintah yang di dalam konteks HAM untuk hak asasi manusia. Nah, jadi dia tuh lebih ke salah satu kumpulan kekuasaan dan memiliki hak juga. Nah, jadi di situ tuh punya hubungan yang terkait antara kekuasaan dan hak yang dipegang oleh pemerintah gitu. Nah, untuk konstitusi ini juga bisa diubah sesuai perkembangan suatu negara, perkembangan zaman. Nah, begitu. Di dalam konstitusi di Indonesia itu ada konstitusi proklamasi yang memberikan landasan norma fundamental yang berkaitan dengan prinsip Pancasila. Nah, jadi konstitusi antara Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia yang digunakan di Indonesia itu selalu akan berbanding lurus, tegak lurus dengan Pancasila atau ideologi kita, dasar negara kita gitu. Nah, untuk Undang-Undang Dasar 1945 ini kan
lebih ke arah konstitusinya. Nah, kalau Undang-Undang Dasar itu lebih ke ideologi suatu negara Indonesia. Nah, pasti akan berbanding lurus dengan mereka berdua akan selalu berbanding lurus. Nah, kalau 4 hal yang memiliki kayak persamaan gitu dalam setiap butir-butir undang-undang dasar dan juga di dalam Pancasila tuh ada 4. Satu ada negara kesatuan. Bentuk negara Indonesia kan memiliki bentuk negara kesatuan. Nah, untuk yang kedua itu ada cita-cita bangsa. Di dalam proklamasi ada cita-cita bangsa, di dalam Pancasila juga ada cita-cita bangsa Indonesia. Nah, untuk yang ketiga itu ada kedaulatan rakyat. Rakyat itu berdaulat untuk melakukan sesuatu atau ada hal-hal begitu. Nah, untuk yang keempat itu adalah tentang ketuhanan. Nah, di dalam ketuhanan itu juga ada memiliki tentang moral gitu-gitu. Nah, jadi di dalam setiap ketuhanan suatu agama gitu kan pasti mengajarkan kayak tentang moral gitu. Nah, begitu kurang lebih. Untuk di dalam setiap Pancasila dan juga undang-undang memiliki 4 fungsi negara. Nah, 4 fungsi negara itu adalah yang satu. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, negara itu, bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh rakyat itu punya punya kewajiban untuk melindungi bangsanya tersebut gitu, bangsa Indonesia gitu. Untuk yang kedua itu ada memajukan kesejahteraan umum yang bisa dilihat dari mungkin kalau implementasi tentang suatu pemerintah harus bisa mensejahterakan, memajukan membuat masyarakat itu makin sejahtera. Jadi kemiskinan itu berkurang gitu. Nah, untuk yang ketiga tuh ada mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sekolah atau pembelajaran gitu-gitu, memberikan edukasi kepada masyarakat. Untuk yang keempat tuh ada ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk bagian ini tuh mungkin implementasi langsungnya bisa kita lihat dari kayak Indonesia masuk ke golongan kayak gerakan non-blok gitu. Nah, Indonesia kan pernah masuk ke, ya saya kurang tahu tentang apakah Indonesia masih masuk ke dalam gerakan non-blok, tapi saya rasa waktu ada perang antara Rusia dan Ukraina itu Indonesia tetap melakukan delegasi agar perang itu dihentikan. Jadi kita tidak hanya berfokus kepada negara kita, tetapi karena suatu negara lain juga memiliki perang, jadi kan pasti memiliki hubungan internasional ke Indonesia yang akan mungkin menyebabkan apa gitu. Nah, jadi hal itu dapat mengaruhi negara kita. Jadi kita harus membuat perdamaian kepada dunia. Jadi tidak ada lagi yang namanya perang atau bagaimana visi misi bangsa Indonesia 4 fungsi negara tadi. Baiklah, sekian dari saya. Itu merupakan resume kayak rangkuman yang saya mengerti dari video tersebut. Saya mohon maaf jika mungkin kata-kata saya banyak yang berputar-putar, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.